Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Eh, Pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yaitu mengenai Pramuka. Yang materinya adalah mengenai Pramuka, kepramukaan, gerakan Pramuka dan persiapan menjadi pembina. Nah, antara lain eh, pengertian Pramuka itu sendiri merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, ada pramuka penggalang, pramuka penika, ada pramuka pendega. Nah, kelompok yang lainnya itu pembina pramuka adalah pelatih pamung saka. Nah, staf kuartir dan majelis pembimbing. Sebelum resmi menjadi anggota, pramuka seorang harus mengucapkan janji atau setia terlebih dahulu. Nah, ada juga tujuan dari pramuka. Yang pertama yaitu tentunya kita beriman, kedua bertakwa, ketiga berakhlak mulia, dan ada lagi yang lainnya. Nah, selanjutnya dari itu tentang kepramukaan. Nah, kepramukaan ini adalah alam pikiran yang mengandung kiasan atau gambaran suatu yang mengesankan digunakan sebagai latar belakang suatu kegiatan kepramukaan, sehingga peserta didik merasakan ikut terlihat pada kegiatan yang mengesankan tersebut. Sumber kiasan dasar kepramukaan Indonesia didasarkan kepada sejarah, perjuangan bangsa Indonesia, dan budaya bangsa Indonesia. Selanjutnya ada kiasan dasar kepramukaan, yang antaranya ada siaga, penegak, penggalang, pendega. Untuk kiasan siaga sendiri yaitu adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 7 sampai 10 tahun yang disebut dengan pramuka siaga, dan ada pramuka penggalang. Penggalang adalah sebutan dari bagi anggota pramuka yang berumur antara 11 sampai 15 tahun. Nah, ini mengiaskan perjuangan para pemuda Indonesia di dalam menggalang persatuan dan kesatuan bangsa dalam Sumpah Pemuda. Ketiga itu ada kepramukaan penegak. Nah, penegak adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 16 sampai 20 tahun. Nah, ini mengiaskan menegakkan kesatuan Republik Indonesia. Nah, tingkatan dalam pramuka penegak yaitu Bantara dan Laksana. Nah, tanda tingkatannya sudah menjadi tunas kelapa. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu pendega. Nah, pendega ini adalah sebutan bagi anggota pramuka yang berumur antara 21 sampai 25 tahun. Nah, di sini mengiaskan atau mengisi atau mendegani dan menjaga gitu, membangun pasca kemerdekaan. Tanda tingkatnya sudah menjadi tunas kelapa. Satun pramuka pendega disebut reka, tempat anak muda berkreasi. Nah, itulah kiasan dari kepramukaan. Selanjutnya yaitu ada gerakan pramuka. Nah, gerakan pramuka ini sebenarnya bertujuan sebagai fondasi dalam pendidikan karakter anak bangsa. Nah, dengan tujuan pertama pendidikan karakter adalah memfasilitasi penguatan dan pengembalian nilai-nilai tertentu sehingga terwujud dalam perilaku anak baik proses sekolah maupun setelah proses sekolah. Nah, itu adalah gerakan pramuka dan tujuannya sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya ada itu persiapan kita untuk menjadi pembina pramuka di SD. Nah, tentunya nanti bagi kita yang ingin persiapan untuk menjadi pembina pramuka SD tentunya, nah pembina pramuka dan pembantu pembina pramuka termasuk sebagai anggota dewasa yang melakukan proses pembinaan dan pendidikan kepramukaan bagi anggota muda dan anggota muda dewasa. Nah, syaratnya pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Nah, sedangkan pembantu pembina siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun untuk bisa menjadi pembina-pembina pramuka di sekolah dasar. Nah, adapun
tugas dari pembina siaga yaitu tentunya yang pertama, pembina pramuka siaga dengan menerapkan visi dasar kepramukaan, metode kepramukaan dan sistem AMONG. Kedua, bisa merencanakan kegiatan pramuka siaga dengan memperhatikan 3 pilar kegiatan kepramukaan, yaitu modern, tentunya kekinian, baru, tidak ketinggalan zaman, bermanfaat bagi peserta didik dan masyarakat di taat dan lingkungannya, dan taat azas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, memberikan motivasi, stimulasi, bimbingan, bantuan, dan menyediakan fasilitas kegiatan. Yang keempat yaitu ada membangun dan memelihara serta mengembangkan perindukan agar dapat menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan kebutuhan siaga. Yang kelima, tugas pembina siaga yaitu mendorong agar dewan siaga bekerja secara efektif. Yang keenam, bisa mengkoordinasikan para pembina atau pembina perindukan sebagai satu tim. Yang ketujuh, bisa mengadakan kerjasama dengan orang tua wali siaga berupa melibatkan mereka dalam pelaksanaan kegiatan, tentunya untuk SD ya. Nah, yang kedelapan itu bisa memberikan laporan kepada ketua GUDEP tentang perkembangan perindukannya. Nah, yang kesembilan atau terakhir yaitu bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas. Nah, itulah tanggung jawab pembina pramuka siaga. Tugas-tugasnya maksud saya, tugas dari pembina pramuka siaga. Sedangkan tanggung jawabnya yaitu ada juga tanggung jawabnya itu bisa terjaganya pelaksanaan prinsip dasar pramukaan dan metode kepramukaan AMONG pada semua kegiatan pramuka siaga. Nah, bisa terselenggaranya kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka, dan itulah juga tanggung jawab dari pembina pramuka siaga. Nah, itulah dari penjelasan saya mengenai persiapan untuk menjadi pembina pramuka di SD. Nah, kembali lagi dari penjelasan pramuka, kepramukaan, gerakan pramuka, dan persiapan menjadi pembina pramuka. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang sudah menonton atau yang sudah melihat video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.